Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, membuka firman-Mu, dan kami memohon Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami. Supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada kami satu persatu, dan hati kami terbuka di hadapan-Mu. Hati kami berespon di hadapan Tuhan. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon Tuhan menyapa kami satu persatu. Kami datang dengan berbagai macam hal. Tapi kami ingin dan rindu untuk bersama-sama kembali diajar oleh firman-Mu. Supaya hidup kami terus seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, di tengah-tengah dunia yang makin jauh dari Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus yang menguasai kami satu persatu. Tutup bungkus dan jaga mulut, bibir, hati dan pikiran hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan jaga. Supaya semua itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan pagi hari ini tentang salib Barabas. Dan saya ingin memulainya dengan cerita bakpao, begitu ya. Karena masih pagi dan kita bisa sama-sama renungkan juga bagian tentang bakpao ini. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu dengan anaknya, seorang ibu yang pergi ke pasar. Dia hendak membeli 10 buah bakpao. Dia datang ke pasar, dia tanya-tanya, dia lalu sudah dapat bakpaonya dan tidak jauh dari ibu ini berdiri. Ada seorang pengemis tua yang dari tadi memperhatikan ibu ini. Dari tadi liatin gitu ya. Awalnya dari jauh, lama-lama mendekat, lalu ibu ini nggak tega. Lalu dia berbalik, "Bapak, ada apa?" Lalu si bapak tua ini bilang, "Kasihan saya, Nyonya. Dari kemarin belum makan." Sambil melirik ke bakpao, begitu ya. Lalu si ibu ini tergerak hatinya. Dia ambil bakpao dari kantong plastik yang dia bawa itu, dia sudah beli. Dia ambil satu, dia kasih ke si bapak tua itu. Kasih ke pengemis itu. Oh, pengemis itu menerima dengan mata yang senang sekali. Bakpao masih hangat, besar. Gitu ya. Isinya daging, sayur, macam-macam. Dia senang sekali. Lalu ibu itu berpikir sudah selesai. Tapi bapak itu tidak mau pergi. Dia diam di situ. Dia diam sambil dia melihat kantong plastik yang berisi bakpao itu. Ibu itu jadi nggak enak begitu ya. Dia mau meneruskan belanjanya, terus diikuti begitu. Jadi nggak enak. Lalu dia tanya, "Bapak, ada apa? Tadi kan saya udah kasih bakpaonya. Itu bisa dimakan untuk sarapan pagi." Lalu si pengemis ini bilang, "Bu, saya terima kasih ini sudah dapat bakpao dari ibu. Tapi kasihan istri dan anak-anak saya. Mereka juga belum makan dari kemarin," katanya begitu. Lalu si ibu yang baik hati ini tergerak, gitu ya. Dia kasih, "Bapak, ini satu untuk ibu, untuk istri di rumah. Anaknya ada berapa, Pak?" Gitu ya. Lalu si pengemis ini bilang, "Anak saya 6, Bu," gitu ya. Wah, banyak amat anaknya ya. Terus pengemis ini bilang, 3 di TB, 3 di UI. Wah, kaget si ibu ini. "Kuliah, Pak, anaknya?" "Enggak, Bu, ngemis juga," begitu ya. Wah, ternyata mereka semua memang pengemis gitu ya. Pengemis bersama-sama. Ibu ini tergerak. Ya udah dia kasih lah. 1 dia kasih untuk istri, 3 untuk anaknya, 3 lagi untuk anaknya. Jadi 6. Wah, tinggal 2 di kantong plastik. Itu bakpao yang si ibu ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti dia pikir dia bisa beli lagi begitu ya. Lalu dia jalan cepat-cepat meninggalkan bapak itu. Dia berharap udah pengemis ini udah dapat 8 ya. Sisa 2. Udah dia jalan, dia tinggalkan cepat-cepat.
Bapak, pengemis itu ternyata nggak pergi. Tapi kali ini dia nggak ikuti. Dia tunggu dari jauh, dia lihat ya. Seperti kucing sedang menunggu tikus kan gitu kan. Dia lihat dari jauh begitu. Ibu ini udah merasa, pengemisnya udah nggak ada begitu. Lalu dia ngobrol-ngobrol dengan di tempat jualan yang lain begitu. Dia mau beli yang lain. Lalu pengemis itu tiba-tiba dari jauh datang mendekat dan dengan cepat dia jambret sisa bapau yang 2 itu dan dia langsung kabur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat gitu ya, si bapak tua pengemis ini, kita tidak mau anak kita jadi seperti itu, betul tidak? Kita juga tidak mau dia bersikap seperti pengemis itu. Tidak tahu diri, tidak sopan, serakah, tidak tahu bersyukur. Kita tidak suka dengan si pengemis itu. Tetapi kalau kita mau jujur dalam hidup kita, seringkali kita bersikap seperti pengemis itu. Tapi Ibu Saudara, di hadapan Tuhan pada dasarnya kita ini adalah pengemis yang mengharapkan belas kasihan dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan sudah mengampuni dengan limpahnya dari hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya diampuni dosa kita, tetapi juga kita diberkati dengan berkelimpahan setiap hari. Tetapi tidak jarang dalam hidup kita, yang paling penting itu adalah ego kita. Yang paling penting ujung-ujungnya adalah diri kita. Yang paling penting adalah keserakahan kita. Kita tidak sopan kepada Tuhan. Kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menjadi serakah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita melalui salib Barnabas ini. Supaya kita menghindari sikap yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam keseluruhan Alkitab, kalau kita membaca, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, lalu Yohanes, kata Barabas itu muncul 12 kali. Jadi 5 kali di dalam Injil Matius, lalu 3 kali di dalam Injil Markus, 2 kali di dalam Injil Lukas, dan 2 kali disebut di dalam 1 ayat di Injil Yohanes. Namun hanya 2 kali dicatat kata Yesus Barabas. Itu dalam Matius pasal 27 ayat 16 dan 17 yang tadi kita baca. Nah, kemungkinan besar seperti yang tadi di skit disebutkan, Barabas ini adalah nama asli. Atau Yesus Barabas itu kemungkinan besar adalah nama asli dari tokoh ini. Kenapa? Karena Yesus itu di dalam kebudayaan Yahudi, Yesus adalah nama yang sangat familiar, nama yang sangat umum begitu. Jadi kalau kita tinggal di kebudayaan Yahudi, lalu punya anak laki-laki, gitu kan? Wah, tim besuk datang begitu ya, mendoakan bersama begitu. Lalu ditanya, "Ibu, anaknya siapa?" Nah, dia akan menyebut Yesus. Nah, itu nama yang umum gitu. Kalau kita di Indonesia, siapa nama anaknya, Pak? Budi gitu kan ya. Karena ini Ibu Budi. Nah, ini Bapak Budi. Nah, umum sekali. Jadi, kalau di Yahudi itu Yesus. Semua Yesus itu nama yang sweet name gitu ya. Nama yang indah sekali buat orang-orang Yahudi. Karena Yesus itu sendiri memang dalam bahasa Ibrani itu Yeshua, itu adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, Barabas itu sendiri berasal dari 2 kata dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aram, bar dan aba. Nah, aba mungkin kita sudah umum ya aba, ya bapak. Nah, bar itu mirip seperti bin atau ben. Itu anak dari begitu ya. Dan aba itu adalah bapak. Jadi bar aba atau bar abas itu adalah anak bapak. Atau the son of the father atau a father. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat juga mengapa Barabas dihukum.
Nah, Markus 15 ayat 7 dan Lukas 23 ayat 9 ini memberikan dua alasan. Dua alasan mengapa Barabas dihukum. Yang pertama adalah pemberontakan yang terjadi dalam kota yang tadi kita baca. Dan juga yang kedua adalah pembunuhan. Nah, ada hal yang menarik di dalam dua fakta ini. Karena ada beberapa penafsir yang berbeda pendapat tentang hal ini. Ada beberapa penafsir, misalnya Samuel Lewis Johnson atau juga Profesor William Lane yang terkenal itu. Nah, dua penafsir ini mengatakan belum tentu kedua alasan ini adalah negatif. Memberontak dan membunuh itu belum tentu bersifat negatif. Kenapa? Karena Barabas ini ternyata adalah nama yang lazim diberikan atau dipakai oleh rabi pada waktu itu. Jadi misalnya kalau dalam satu keluarga Yahudi atau kita tinggal di tengah-tengah komunitas Yahudi pada waktu itu, ada rabi yang disebut namanya Barabas, itu adalah umum sekali. Jadi kalau ada anak Yesus Barabas, kemungkinan besar menurut kedua tokoh ini, kemungkinan besar ini adalah anak rabi, begitu. Anak dari pengajar agama, anak yang cinta Tuhan, katanya begitu. Nah, karena lazim banyak rabi yang memakai nama ini, jadi ada kemungkinan Barabas sendiri dari kecil itu dididik dengan satu jiwa nasionalisme yang kuat sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi pada waktu itu ditindas, dijajah oleh Romawi, dan mereka sebenarnya sedang menantikan Mesias. Tapi karena dididik dengan jiwa nasionalisme yang kuat sekali, sangat mungkin anak ini tumbuh besar dengan kecintaan yang kuat kepada negaranya. Dan ketika sudah besar, dia mau menjadi pahlawan. Dia memberontak untuk melakukan revolusi. Nah, makanya tadi disebutkan salah satu alasannya kenapa Barabas dihukum itu adalah karena dia melakukan pemberontakan. Cukup masuk akal ya Bapak Ibu ya. Alasan yang kedua adalah karena kalau kita membaca Yohanes pasal 18 ayat 40 misalnya, itu ada istilah disebut di sana. Yohanes mengatakan Barabas itu adalah seorang penyamun. Nah, kedua tokoh ini mengatakan, kita nanti dulu. Kita tidak perlu langsung memahami kata penyamun itu adalah penjara atau pencuri seperti yang kita mengerti saat ini. Kalau kita mendengar penyamun, dia adalah pencuri, penjara, negatif. Tidak begitu. Kenapa? Karena dikatakan Flavius Josephus, dia adalah seorang historian, Jewish historian. Dia menggunakan istilah yang dipakai untuk penyamun itu, yaitu lestes. Itu untuk menggambarkan seorang insurrectionist. Yaitu seorang pejuang kemerdekaan. Seorang yang memperjuangkan hak-hak orang banyak. Nah, berarti di sini konotasinya positif, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat untuk kesimpulan sementara, mereka mengatakan bahwa Barabas sebetulnya adalah pahlawan yang layak untuk dibebaskan. Dan itulah sebabnya orang banyak itu lebih memilih Barabas ketimbang Tuhan Yesus. Jadi waktu Pilatus bertanya, jadi siapa yang harus aku lepaskan bagi kamu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, lalu para penafsir ini berkata, mereka akan memilih Barabas. Kenapa? Karena Barabas ini adalah pejuang mereka. Hero mereka. Betul-betul yang pahlawan di mata mereka. Nah, saya berpikir ada baiknya kita memberikan tanggapan. Tanggapan terhadap kedua pandangan ini. Kenapa? Sebab kalau kita berpikir bahwa Barabas itu adalah orang yang baik dan layak dibebaskan, sebenarnya Kristus tidak menggantikan dia. Sebetulnya memang Barabas layak dibebaskan. Tapi coba kita lihat bersama-sama. Walau ada kemungkinan Barabas memberontak demi kebebasan, nah orang-orang banyak itu melihatnya atau memilih Barabas, itu Alkitab mencatat bukan karena Barabas layak dibebaskan. Alkitab mencatat itu di dalam Matius 27 ayat 10 di sana karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua.
Dan kalau kita memperhatikan itu istilah hasutan dalam bahasa Yunani itu peito. Itu kalau di dalam bahasa Inggris terjemahan yang kita pegang gitu ya di Alkitab elektronik kita atau Alkitab buku yang kita punya dalam bahasa Inggris. Itu diterjemahkan persuade. Dan sebenarnya istilah peito itu lebih keras daripada persuade. Istilah peito itu merujuk kepada satu tindakan, sebenarnya mungkin lebih tepat dikatakan memprovokasi, kira-kira begitu. Memprovokasi begitu rupa sehingga emosi orang banyak itu terbakar. Dia tuh. Dia yang mengajarkan hal yang sesat. Bayangkan anak kita, cucu kita dicekoki oleh pengajaran yang sesat. Nah, kira-kira seperti kasus Sokrates pada zaman dulu. Salibkan saja dia. Orang banyak itu langsung terbakar emosinya dan berteriak salibkan dia. Nah lalu kita beri tanggapan juga dari Matius pasal 27 ayat 16. Sebelumnya di ayat 18 di sana juga dikatakan sebenarnya Pilatus sudah tahu bahwa orang-orang banyak ini membawa Tuhan Yesus kepada mereka itu karena dengki. Karena di Alkitab dikatakan seperti itu. Lalu di Matius 27 ayat 16 di sana dikatakan Barabas itu terkenal kejahatannya. Nah, Alkitab sendiri mengatakan seperti ini. Jadi Alkitab menutup kemungkinan bahwa Barabas itu dilihat sebagai sosok yang positif. Tetapi jelas di sini ketika dituliskan Barabas terkenal kejahatannya, itu tidak ada konotasi yang positif. Yang ada adalah Barabas negatif. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik di sini adalah Barabas adalah seorang terpidana mati yang terkenal kejahatannya. Menurut Alkitab di sana dikatakan dia pemberontak terhadap pemerintah dan dia layak dihukum mati karena itu. Dan dia layak dihukum mati juga karena dia berdosa kepada Allah, yaitu karena dia melakukan pembunuhan. Oleh karena itu dia layak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Barabas layak dihukum mati, sekalipun Barabas layak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, tetapi ada Yesus yang lain, yang hadir pada waktu itu atas penentuan Allah, yang menggantikan hukuman Barabas. Saudara, kalau kita membandingkan antara Yesus Kristus dengan Yesus Barabas, itu adalah seperti membandingkan surga dan neraka, langit dan bumi. Jauh sekali perbandingannya. Coba kita lihat kontras di antara keduanya. Saudara, dari segi substansi misalnya, Yesus Kristus itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa di dalam dia Allah menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada segala sesuatu yang diciptakan yang ada kecuali melalui Tuhan Yesus. Tetapi siapa Yesus Barabas itu? Yesus Barabas adalah ciptaan. Dari segi status, dari aspek status, Yesus Kristus adalah Allah dan manusia yang sejati, yang sempurna. Yesus Barabas, dia adalah manusia yang berdosa. Dari aspek pembuktian kesalahan, Yesus Kristus tidak terbukti bersalah. Sana ada kutipan ayat dari firman Tuhan, dan itu adalah perkataan dari Pilatus. Pilatus berkata, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Dan itu diulang-ulang pertanyaannya. Dan menarik kalau kita membaca narasinya, orang-orang Yahudi itu tidak menjawab pertanyaan Pilatus, tetapi langsung saja pokoknya dia harus disalibkan. Kira-kira begitu. Lalu diulangi lagi dalam Lukas berkali-kali sampai diulangi itu 4 kali. Di situ pasal 23 ayat 4, 14, 15, ayat 22. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Atau kalau di dalam istilah sederhana itu verdiknya sebenarnya adalah not guilty. Kira-kira begitu. Dia harusnya udah bisa dibebaskan karena secara hukum tidak terbukti kesalahannya. Tetapi Yesus Barabas terkenal kejahatannya sebagai pemberontak dan pembunuh. Berulang-ulang keempat Injil menyebutkannya. Lalu dari segi keputusan kita melihat ada yang kontras juga. Yaitu Allah yang penuh kasih dihukum mati. Sementara Yesus Barabas terpidana mati yang dibebaskan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Kristus menggantikan Barabas di dalam menanggung hukuman mati itu, sebetulnya ini juga adalah satu gambaran di mana Kristus menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sebab kalau kita mau jujur, sebetulnya kita mempunyai banyak sekali kemiripan dengan Barabas. Sebut saja misalnya yang pertama, dari statusnya. Barabas dan kita adalah sama-sama terpidana mati, betul tidak? Barabas terpidana mati karena dia melakukan pemberontakan dan dia melakukan pembunuhan. Kita juga sebenarnya terpidana mati di hadapan Allah karena kita melakukan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, yaitu kematian. Yang kedua, Barabas itu bebas bukan karena kebaikannya. Barabas itu bebas bukan karena usahanya sendiri. Tetapi Barabas itu bebas karena grasi. Atau karena kemurahan hati yang diberikan. Sebetulnya itu adalah penentuan Allah melalui keputusan Pilatus sehingga Barabas dilepaskan. Dan bukankah kita juga dibebaskan dari dosa bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya dosa-dosa kita diampuni. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berpikir, terima kasih Tuhan. Kau sudah menggantikan saya mati atas dosa-dosa saya. Seharusnya saya yang mati pada hari itu. Tetapi karena kasih dari Tuhan, Engkau menimpakan segala dosa dan kesalahan saya ke atas Kristus. Dan Kristus menggantikan kita. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang berpikir, itu mah tafsiran kamu saja. Coba baca lagi itu keempat Injil. Tidak ada itu penulis Injil di situ. Kisah Barabas dan Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Lalu dikait-kaitan dengan pengampunan dosa. Di dalam narasinya tidak ada itu. Mungkin ada di antara kita yang masih mengeraskan hati dan berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menunjukkan maksud dari penulisan Injil. Injil ditulis di sana dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini atau di dalam Injil ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus yang menggantikan dosa-dosa Barabas dan juga dosa-dosa kita. Puji Tuhan untuk kasih Kristus yang diberikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang pagi ini baru menyadari betapa besarnya kasih Tuhan yang menggantikan segala dosa-dosa kita, maka tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan dan menerima pengampunannya secara pribadi di dalam hati kita. Inilah anugerah bagi tiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi tema kita pada pagi hari ini adalah hidup tanpa nurani. Dan saya berpikir mungkin disinilah tekanannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab ada banyak anak Tuhan yang sudah mengalami anugerah yang begitu besar dari penebusan salib Kristus itu. Tetapi masih hidup seolah-olah dia tidak memiliki nurani sama sekali. Seolah-olah Kristus belum pernah menebus hidupnya. Seolah-olah hidupnya itu bebas semau-maunya. Sama seperti Sony
Yang tadi di dalam skit yang kita tonton bersama. Kita menyaksikan bahwa Sony satu kali dia sebetulnya sudah melakukan kesalahan. Sudah melakukan dosa dan penipuan. Tetapi oleh karena anugerah yang Sony katakan dalam tanda kutip untung-untung katanya begitu ya. Dia akhirnya tidak hancur karirnya, perusahaannya. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada Sony, tetapi apa balas Sony atas anugerah itu? Bukannya Sony sadar bahwa dia itu diluputkan dari kehancuran. Dan dia berbalik untuk hidup benar dan jujur dan tulus. Tidak. Tapi yang Sony lakukan, kalau kita tadi mengikuti pembicaraan pribadi Sony di dalam teleponnya. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Sony terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Serakah di hadapan Tuhan dan sesama. Merasa dosa adalah sesuatu yang biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salib Barabas yang kita renungkan pada minggu ini. Mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dari dosa. Tetapi tidak jarang di dalam hidup kita. Kita masih menyayang-nyayangi dosa-dosa kita. Seolah-olah dosa-dosa kita itu adalah seperti binatang peliharaan. Binatang buas yang eksotis. Yang cantik. Yang unik. Yang kita sayang-sayangi. Yang kita simpan baik-baik. Seperti anak ular berbisa yang kita jaga, kita sayang. Padahal setiap kali dia menggigit dan memberikan racun yang mematikan kepada kita. Sudah salib Barabas mengingatkan kita bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Tapi kadangkala di dalam kehidupan kita, betapa beratnya kita mengampuni dan memaafkan sesama kita. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, mendorong orang lain untuk berkata ampuni sesama. Itu hal yang mudah. Tetapi melakukannya, itu perkara yang tidak mudah. C.S. Lewis pernah berkata, forgiveness is easy until you have someone to forgive. Saudara, melupakan itu adalah jalan pintas. Tetapi mengampuni, itu adalah jalan yang ditentukan oleh Allah. Sebab Allah tidak melupakan dosa-dosa kita. Dia mengingat dan mengangkat seluruh dosa itu lalu memikulkannya kepada Kristus. Dia mengampuninya. Lalu firman Tuhan berkata, aku membuang dosa-dosamu sampai ke tubir laut. Tapi kadang kita dalam hati kita simpan dosa sesama kita baik-baik dalam hati. Saudara, satu kalimat yang memberkati saya berkata, kita harus mengampuni sesama kita. Bukan karena orang itu layak diampuni, tetapi karena kita layak mendapatkan hidup damai. Bukan karena orang itu layak diampuni, dia memang bersalah di hadapan Tuhan dan melakukan kesalahan di dalam hidup kita. Tetapi karena kita layak untuk mendapatkan hidup damai. Damai bersama dengan Tuhan dan damai bersama dengan orang itu. Oleh karena itu kita perlu memberikan pengampunan. Mungkin terbayang di wajah kita, di dalam pikiran kita wajah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan yang berat sekali kepada kita. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita, lepaskanlah pengampunan. Salib Barabas juga mengingatkan kita bahwa Allah yang penuh kasih itu telah membebaskan dan melepaskan. Saudara, saya senang sekali dengan gambar ini. Gambar yang dibuat oleh panitia Paskah ya. Ini tiap minggu berubah. Dan di sini ada gambar Barabas. Matanya cocok sekali begitu ya. Ini mata yang memang jahat begitu. Tapi saya tertarik dengan tangannya.
lepas dan bebas. Barabas tidak sadar betapa besarnya ia dilepaskan. Kita sadar betapa besar kita sudah dilepaskan dan dibebaskan oleh kasih Allah. Tetapi tidak jarang sikap dan kata-kata kita itu malah mengikat dan menjebak sesama kita. Apakah mereka itu adalah kolega kita? Apakah mereka itu adalah bawahan kita? Apakah mereka itu adalah pasangan kita? Saudara, anugerah Allah di dalam salib Barabas itu sudah memulihkan hati nurani kita. Tetapi seringkali kita hidup tanpa nurani. Saudara, tadi di awal saya menyebutkan 12 kali nama Barabas disebut di dalam Alkitab. 12 kali. Tetapi tidak satu kali pun dicatat kata-kata yang keluar dari mulut Barabas. Kalau saudara baca dari seluruh keempat Injil itu, bahkan seluruh Alkitab, tidak ada kalimat Barabas bicara begitu atau berespon. Itu tidak ada. Saudara, saya berpikir kenapa ya? Kenapa tidak dicatat? Ada banyak penafsir memberikan spekulasi, mungkin Barabas bertobat pada waktu itu. Saudara, saya tidak berani melangkah sejauh itu. Karena Alkitab tidak bicara seperti itu. Apakah Barabas bertobat? Apakah Barabas kembali memimpin pemberontakan setelah itu? Apakah Barabas setelah itu kembali membunuh banyak orang setelah itu? Kita tidak tahu. Tetapi saya berpikir Tuhan itu luar biasa. Mungkin sengaja respon Barabas itu tidak dituliskan. Supaya itu menjadi semacam titik-titik buat kita. Semacam tempat yang sengaja dikosongkan buat kita. Supaya bukan Barabas yang berespon. Tetapi kita yang berespon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salib Barabas mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dari dosa kita oleh Kristus. Tinggalkanlah dosa yang kita sayang-sayang itu. Buanglah jauh-jauh dari hidup kita. Karena besar dan mahal harganya untuk menebus dosa itu. Salib Barabas mengingatkan kita bahwa kita telah diampuni dengan kasih yang begitu besar. Ampunilah sesama kita. Lepaskanlah mereka. Salib Barabas mengingatkan kita bahwa Allah telah membebaskan dan melepaskan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih. Bebaskan dan lepaskanlah sesama kita. Banyak di antara kita yang diberkati oleh Tuhan begitu rupa. Kita memiliki power. Entah itu dalam bentuk banyak hal. Jabatan kita, kewenangan kita, kekuasaan kita. Kita mempunyai satu kewenangan dan kekuatan untuk melepaskan sesama kita. Melepaskan dan membebaskan mereka dari keterpurukan mereka. Melepaskan dan membebaskan mereka dari kesulitan hidup mereka. Maukah kita melakukannya? Saudara, pagi hari ini salib Barabas ingin mengajarkan kita bahwa anugerah Allah telah memulihkan hati nurani kita. Hiduplah dengan nurani itu setiap hari. Hiduplah dengan nurani itu setiap hari bagi Allah dan bagi sesama. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk memelihara hati nurani kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, dari sanalah terpancar kehidupan. Amin.